Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada yang mengatakan bahwa arisan itu riba. Apakah itu benar? Mohon dijelaskan. Tak habis-habis kertas nih. Ustadz, apa hukumnya main uang arisan? Kita berkumpul 10 orang. 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100. Lalu kemudian duit kita pun digoncang. Goncang, 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 goncang. Gulung, keluar nama saya. Berarti saya mendapat 1 miliar lah, 100 juta tadi. 100 juta, 100 juta, 1 miliar dapat. Akadnya apa arisan itu? Kalau ditanya orang, apa akad arisan itu? Arisan itu akadnya hutang. Dapat saya 1 miliar, sebenarnya dapat saya 900. Karena yang 100 duit saya. Jadi sebenarnya saya berutang kepada 9 orang. Utang, 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 utang. Makanya kalau ikut arisan itu berarti utang sebenarnya. Kalau mau ikut arisan, yakinkan jantung sehat. Nah, takutnya tak keluar kertas, takutnya mati. Duit tak dapat, nyawa melayang. Kalau begitu modal arisannya akadnya utang, tak masalah. Tapi kalau datang orang ke rumah kita menawarkan ikut arisan, pesertanya tak jelas kah berapa orang, pesertanya tak jelas kah siapa saja, mau pinjam 100 juta, nanti yang diterima cuma 95, alasan yang 5 juta operasional itu bukan arisan, itu lintah darat berbaju arisan. Jelas? Caranya beda. Kalau lintah darat yang tak pakai baju arisan, pinjam 100 bayar 110. Kalau dia tak begitu, pinjam 100, yang duit balik ke kita 90. Yang 10 dia bilang operasional, sebetulnya itu bunga. Makanya yang balik ke kita cuma 90. Menengok pahamnya Ustaznya, Ustaz ini pernah juga belum? Hati-hati jangan terjebak pada riba. Sampai paham apakah arisan itu adalah riba. Banyak yang bilang arisan itu riba. Jangan skip video ini, kita cek sampai akhir. Oke, sampai paham. Yang pertama, apakah arisan itu riba? Dari mana ribanya? Oke, kita bahas. Yang pertama, biasanya mereka yang mengatakan arisan riba adalah karena itu ada hutang piutang. Arisan itu kan semacam hutang piutang. Tapi hutang piutang itu masalah enggak? Tidak ada masalah, yang penting dibayar. Oke, jadi dalam arisan yang tergolong hutang piutang belum ada unsur ribanya. Yang kedua, ribanya Ustazah adalah karena nanti seandainya yang keterima maka dipotong sekian persen atau dipotong upah untuk yang meminjam. Itu juga untuk yang menyimpan, maaf ya, untuk yang menyimpan atau pengelola uangnya. Kalau itu pun disimpan, itu juga tidak termasuk riba karena itu kesepakatan bersama dan sistemnya adalah ujroh, upah, karena dia udah ngumpulin uang orang. Oke, tidak termasuk unsur riba. Yang ketiga, Ustazah riba karena setelah makan, setelah dapat harus traktir teman, harus traktir ini, nanti setelah ini yang dapat nanti harus ngajak makan di rumahnya. Itu juga bukan bagian unsur riba. Kenapa? Karena itu juga bagian dari unsur sedekah yang disetujui dan disepakati bersama, nggak ada masalah. Jadi tidak ada unsur ribanya. Yang kemudian yang keempat, bisa jadi dari cara pengambilannya Ustazah, dengan cara dikocok gitu ya, siapa yang dapat nanti dia yang akan mendapatkan. Itu juga nggak ada masalah. Itu cuma metode siapa yang bisa cair hari itu cuma soal metode. Tidak bisa dikatakan ada unsur ribanya. Terus arisan yang bagaimana ada unsur ribanya? Yang begini. Yang pertama adalah kalau telat denda, itu ada unsur ribanya. Denda itu adalah ribanya. Yang kedua adalah arisan yang dipilih dengan metode lelang. Misalnya nih 10 juta 10 orang. Nanti pas pengambilan siapa yang dapat cair adalah yang mau dikurangi. Misalnya nih yang dikurangi adalah aku 9 juta, aku 8 juta, mana yang banyak mau dikurangi, maka itulah yang mendapatkan. Nah, itu arisan sistem lelang seperti itu tidak dibolehkan dan itulah unsur ribanya. Dalam dalil ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Maka kalau dia seperti kayak gitu ya, lelang itu mengundi nasib, itu yang menyebabkan dia tidak baik ya. Tapi kalau arisan kayak biasa ya is okay, no problem. Mau online pun gak ada masalah. Yang penting jangan denda kalau telat. Terus nanti kalau nggak terbayar orangnya meninggal ya ada ahli warisnya. Oke, semoga bermanfaat. Yang lagi di sini like, share video ini, follow kanal sini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share video ini agar bermanfaat dan menambah wawasan ilmu agama kita serta menjadi amal jariah kelak di akhirat nanti.